Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari Dewi dari Prodi Manajemen Pagi dengan NIM 28921500071. A. Dasar-dasar perpajakan. 1. Definisi pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa. Berdasarkan Undang-Undang tindak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 2. Pengertian penghasilan. Penghasilan yang dimaksud di sini adalah imbalan dalam bentuk apapun yang diperoleh seorang atau badan atau atas jasa, kemampuan atau kegiatan lain yang diberikan atau disediakan oleh seseorang atau badan tersebut. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. 3. Pengertian pajak penghasilan. Wajib pajak orang pribadi. Dari pengertian pajak penghasilan tersebut, pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dapat diartikan sebagai pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam suatu tahun pajak. Dalam hal ini, tidak terkait dengan penghasilan yang diperoleh oleh badan termasuk BUP. 4. Dasar hukum pajak penghasilan orang pribadi. Pengertian dasar hukum itu sendiri adalah ketentuan baik yang tercantum dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan atau penyelenggaraan oleh orang atau badan agar dapat diketahui batasan, posisi, dan sanksinya. Hak memungut pajak. Diskusi para pakar perpajakan tentang apa yang terjadi dasar bagi fiskus sehingga negara memberi hak kepada dirinya sendiri untuk memungut pajak dari penduduknya yang pada hakikatnya adalah mengaku dengan paksa sebagai dari harta penduduk. Dasar hukum pajak. Pada dasarnya, dasar hukum pajak penghasilan orang pribadi serta pajak penghasilan badan dan BUP berada pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang sama. Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur pajak penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Kedudukan hukum pajak. R. Santoso Brotodiharjo menyatakan bahwa hukum pajak termasuk hukum publik, hukum perdata, dan hukum pidana. Hukum pembagian pajak. A. Hukum pajak material. B. Hukum pajak formil. Hukum antara fiskus dan wajib pajak tidaklah selalu sama karena kompetensi aparatur fiskus yang terkadang ditambah atau dikurangi. B. Timbulnya pajak terutang. Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus, sehingga ajaran ini diterapkan pada sistem official assessment. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintahan fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Fungsi pajak secara umum. 1. Fungsi anggaran atau budgetary sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai
pengeluaran. 2. Fungsi mengatur atau regulasi sebagai alat pengukur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. 3. Stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan pemerintah. 4. Redistribusi pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. C. Jenis-jenis pajak penghasilan. 1. PPh, pajak penghasilan pasal 22. Pajak ini diperoleh dari wajib pajak yang melakukan kegiatan impor atau dari pembelian atau penjualan suatu barang mewah. Pihak pemungut PPh pasal 22 ini terdiri dari bendahara pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga lainnya, dan badan tertentu, baik itu badan pemerintah maupun swasta yang berkenan dengan kegiatan di bidang impor ataupun kegiatan usaha di bidang lain. 2. PPh, perusahaan pajak penghasilan pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dibebankan atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan lainnya. Penghasilan tersebut sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lain yang diterima oleh wajib pajak dan dibayarkan setiap bulannya. 3. PPh pasal 15. PPh pasal 15 merupakan pajak yang berhubungan dengan norma perhitungan khusus yang ditunjukkan untuk golongan wajib pajak tertentu. 4. Pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan yang dipotong oleh pihak pemungut pajak dari wajib pajak pada saat melakukan suatu transaksi. Transaksi yang dimaksud meliputi pembagian keuntungan saham atau dividen, royalti, bunga, hadiah, sewa dan penghasilan lainnya. Tarif untuk PPh pasal 23 akan dikenakan berdasarkan pada DPP atau dasar pengenaan pajak. Konsultan pajak Surabaya adalah jawaban tepat atas permasalahan pajak Anda yang lebih efektif. 5. PPh pajak penghasilan pasal 25. Ini adalah angsuran pajak yang berasal dari jumlah PPh terutang menurut SPT tahunan, di mana untuk pembayaran pajaknya harus dibayarkan sendiri tanpa diwakilkan oleh siapapun dan dilaksanakan secara berangsur. Jenis PPh ini bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran pajak tahunannya. 6. Pajak penghasilan pasal 26. PPh ini dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang mana diterima oleh wajib pajak luar negeri. Dengan pengecualian, selain untuk usaha tetap atau BUT yang ada di Indonesia, PPh pasal 26 ini merupakan penerapan dari asas sumber yang dianut dalam sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia. D. Pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Jika dilihat dari sifatnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang bersifat kebendaan. Contoh objek pajak bumi: sawah, ladang, kebun, tanah, perkarangan, dan tambang. Contoh objek bangunan: rumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, kolam renang, jalan tol.
Subjek pajak bumi dan bangunan mempunyai hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan memperoleh manfaat atas bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%. Undang-undang yang mengatur pajak bumi dan bangunan. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkantoran PBB P2 telah diserahkan ke pemerintah kabupaten atau kota. Mungkin sekian presentasi dan informasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.